Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Fitri Juliana SPD. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Utara. Dan di sini saya dengan rekan sejawat saya yaitu Perkenalkan, nama saya Tia Purwanti. Saya mengajar di SD 112283 Labuan Haji. Saya guru wali kelas 3. Oke, baiklah, langsung saja ya, Bu. Di sini, Bu, saya akan mensupervisi Ibu. Sebelum saya mensupervisi Ibu, saya akan melakukan namanya pra-observasi. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu seputar observasi nanti kita di kelas ya, Bu. Yang pertama, tujuan saya melakukan pra-observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Selain itu, Bu, tujuan percakapan pra-supervisi ini yaitu untuk persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Oke, baiklah, untuk pertanyaan pertama, Bu, yang akan saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas 3, Bu? Nah, tujuan pembelajaran ini supaya peserta didik atau murid-murid itu dapat mengetahui bilangan dengan baik dan benar dari urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baiklah, Bu, tadi Ibu sudah mengatakan tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu laksanakan di kelas supaya peserta didik itu dapat mengetahui bilangan-bilangan ya kan, Bu, dan juga dapat mengetahui urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk pertanyaan kedua, Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai itu contohnya area apa saja, Bu? Untuk area pengembangannya saya akan mengambil dua bagian. Pertama itu pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Nah, untuk pengetahuan ini supaya bisa mengenal itu siswa bilangan seribuan, baru siswa itu dapat menyusun bilangan sesuai urutannya dari yang 1000 sampai ke 2000 sampai seterusnya. Oke, baiklah, Bu. Tadi Ibu bilang untuk area pengembangan Ibu akan mengambil dua ya kan, Bu? Iya. Yaitu pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan kalau untuk pengetahuan tadi Ibu anak-anak akan mengenal bilangan, sedangkan untuk keterampilan anak-anak bisa menyusun gitu ya, Bu. Untuk menyusunkan urutan dari yang terkecil sampai terbesar, begitu juga sebaliknya. Seperti itu ya, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Dalam pelaksanaan nanti di kelas, Ibu pasti sudah mempersiapkan strategi ya kan, Bu? Jadi yang mau saya tanyakan, strategi apa yang akan Ibu persiapkan dan akan Ibu terapkan di kelas Ibu? Nah, saya akan menerapkan strategi yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa tersebut. Terus, saya juga akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Oh, jadi Ibu akan mempersiapkan pembelajaran Ibu secara berdiferensiasi dengan cara Ibu mengkaitkan dengan mereka secara berkelompok seperti itu ya, Bu. Jadi kalau untuk model, Bu, model apa saja yang Ibu pakai? Oh ya, saya akan menggunakan model yaitu model PBL. Adalah Problem Based Learning, yaitu model menggunakan metode diskusi kelompok, penguasaan, dan juga tanya jawab terhadap peserta didik. Oh, jadi model yang akan Ibu gunakan adalah model PBL, yaitu Problem Based Learning, ya kan, Bu? Dan Ibu juga akan menggunakan metode diskusi kelompok ya kan, Bu? Berarti Ibu nanti akan membagikan murid itu menjadi beberapa bagian kelompok, kemudian ada tanya jawab dan juga ada penugasan seperti itu ya, Bu? Oke. Jadi, Bu, kalau untuk media apa yang akan Iya, saya menggunakan media pembelajaran yaitu buku tema 1 dan juga buku matematika dan juga ada satu lagi yaitu LKPD. Oh, berarti untuk media nanti Ibu akan menggunakan buku pegangan siswa ya, Bu? Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan LKPD. Saya mau tanya, Bu, LKPD ini Ibu download apa Ibu buat sendiri, Bu, nantinya?
Oh ya, saya itu membuat LKPD sendiri untuk siswa saya. Oke Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bu, untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu kapan akan Ibu laksanakan rencana pembelajaran ini? Pembelajaran ini saya akan laksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 ini. Pada les pertama. Berarti besok ya Bu? Iya. Besok les pertama Ibu akan melakukan belajar di dalam kelas dan saya akan mensupervisi Ibu dalam kelas. Oke, baiklah Bu, inilah percakapan kita pada praobservasi ini. Semoga besok praobservasi serta pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan, tidak ada halangan apapun, dan kita bisa saling sharing gitu ya kan Bu untuk dalam pengembangan pendidikan di sekolah kita ini. Oke, terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu. Oke, selamat pagi anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini pagi ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum belajar kita
hidup itu memerlukan makanan. Jadi kita butuh makan. Ya kan? Nah, biasanya kita sering makan apa? Ayam. Nah, ayam itu ada telur dan juga ayam. Biasanya kita makan telurnya dan juga daging ayamnya, ya kan? Nah, untuk itu kita akan melihat hasil ternak ayam dalam jumlah yang besar. Nah, perhatikan, ayo halaman 28. Berikut
Saya mulai nih ya, Bu. Oke, mulailah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Fitri Juliana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Ibu Lia Purwanti, rekan sejawat kami dari SD Negeri 11 2283, dan telah hadir juga bersama kita di sini yaitu Ibu PP kami, Ibu Asmulyati. Izinkan saya, Bu, di sini melakukan pasca observasi kepada rekan sejawat saya ya, Bu. Oke, langsung saja ya, Bu Lia. Oke, Bu Fitri. Apa kabar, Bu Lia? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Iya. Baiklah, Bu. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, Bu Lia, di mana kita telah ketahui bersama kita telah melakukan percakapan pra-observasi dan dilanjutkan dengan supervisi akademik selama kurang lebih 2 jam pelajaran ya kan, Bu, di kelas 3. Dan sekarang masuklah kita pada percakapan pasca akademik pasca supervisi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 3 kemarin, Bu? Perasaan saya memang sangat senang, Bu. Cuman lega juga, cuman kayaknya di kelas kemarin belum sesuai deg-degan gitu, sesuai dengan RPP yang sudah saya susun. Walaupun gitu saya agak deg-degan waktu ketika operasi secara berlangsung semalam, Bu. Oh, syukurlah, Bu. Kemarin juga saya melihat pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Bagaimana Ibu menilai pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, Bu? Menurut saya ya, Bu Fitri, saya menilai pembelajaran yang saya lakukan itu masih banyak kekurangannya. Ya, walaupun semua kemarin pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar dan baik, Bu. Kenapa Ibu bisa merasakan hal seperti itu, Bu Lia? Saya merasakan menilai mahasiswa saya itu pemahaman dan pengetahuannya yang diketahui siswa saya masih beberapa yang belum bisa membedakan mana bilangan mulai dari ratusan sampai ke seribuan, Bu. Oh, baiklah, Bu. Kalau begitu, izinkan saya, Bu, sedikit menyampaikan hasil observasi saya yang kemarin ya, Bu, selama berlangsungnya pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Oh, boleh, Bu Fitri. Silakan ya, Bu. Silakan. Gini, Bu, menurut pengamatan saya atau observasi saya, Bu, pembelajaran yang telah Ibu Lia lakukan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita rencanakan atau yang Ibu rencanakan kemarin. Dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan sudah terlihat, Bu, pada saat pembelajaran, yaitu siswa mampu membedakan bilangan ratusan sampai ke seribuan. Walaupun, Bu, ada 1 atau 2 orang siswa atau murid yang masih belum terlalu memahaminya dengan strategi pembelajaran yang Ibu gunakan kemarin, Bu. Itulah menurut saya hasil observasi saya tentang pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, Bu. Ya, terima kasih atas pengamatannya buat Bu Fitri. Tetapi saya merasa masih ada kendala dalam pelaksanaan pembelajaran saya. Kalau bisa Ibu ceritakan kendala apa yang Ibu alami selama pembelajaran yang Ibu laksanakan itu, Bu? Mungkin saya akan masih banyak anak yang kurang fokus di saat saya menjelaskan pembelajaran saya, Bu. Oke, lalu Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depan untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran tersebut, Bu? Mungkin saya akan merancang sebuah pembelajaran yang lebih menarik lagi agar minat belajar siswa itu semakin dia merasa mau belajar, dan mungkin bisa saya akan menunjukkan video-video pembelajaran agar menarik perhatian siswa saya. Oke, bagus itu, Bu, rencana Ibu itu. Lalu, Bu, kira-kira kapan Ibu melaksanakan rencana tersebut, Bu?
insya Allah saya akan melaksanakan pada pertemuan minggu depan, Bu. Oke, baiklah Bu. Semoga dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ke depannya, dengan metode baru yang akan Ibu buat nanti, siswa akan lebih memahami gitu ya Bu, tentang materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Iya Bu, amin. Terima kasih buat sarannya Bu Fitri. Jadi Bu, saya mau sedikit lagi bertanya Bu, apa yang Ibu dapatkan dari pasca observasi kita ini Bu? Saya menjadi lebih memahami bagaimana cara merancang sebuah pembelajaran agar lebih menarik lagi minat siswa belajar. Oke, syukurlah Bu kalau begitu. Terima kasih kepada Ibu Lia atas waktu dan juga ketersediaan Ibu untuk mengikuti kegiatan ini, dimulai dari pra-observasi Bu sampai saya mengobservasi Ibu di kelas, dan hari ini Ibu juga bersedia untuk mengikuti pasca observasi saya ini Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu pengajar praktik kami, Ibu Asmulyati, untuk memberikan umpan balik Bu dari percakapan kami ini Bu. Silahkan Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Fitri Ya, Bu. Sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Utara yang telah melakukan kegiatan tagihan di LMS ya Bu, Iya, sebagai guru penggerak, yaitu melakukan pra-observasi, terus diobservasi, dan sekarang sedang berlangsung coaching pasca observasi. Dan kepada Bu Lia, terima kasih atas kerjasamanya berkolaborasi dengan calon guru penggerak angkatan 10. Iya Bu, Jadi sama-sama, Bu. seperti inilah contoh rangkaian calon guru penggerak ya kan Bu. Sebenarnya ini juga bisa dimasukkan nanti di PMM kalian. Di PMM kan ada RHK, ini kan lagi menyusun RHK ya kan. Bisa kalian bikin coaching rekan sejawat seperti ini, nanti kalian masukkan di RHK PMM kalian. Kembali lagi ke observasi ya, saya sebagai observer di pasca coaching supervisi akademik, untuk supervisi akademik ini, karena saya melihat hanya di pasca. Sebelumnya saya bertanya kepada Bu Fitri, bagaimana waktu pra observasi sama Bu Lia, sudah dilihatkah RPP-nya Bu Lia? Sudah Bu, sudah saya lihat RPP-nya Bu. RPP-nya sudah berbentuk berdiferensiasi? Sudah Bu, sudah RPP Ibu Lia untuk kelas 3 yang dilakukan selama observasi, sudah RPP berdiferensiasi Bu, sudah. Nah, itu Bu Lia menyusunnya memang sudah paham pembelajaran berdiferensiasi atau memang dari Bu CGP-nya? Kami sama-sama nyusun Bu, kami sama-sama, karena kan Bu dia di kelas 3, saya kan Bu di kelas 2, jadi saya sama dia itu saya kasih tahu konsep-konsepnya Bu, cuman materinya yang mana, jadi kami kolaborasi Bu, kerjasama dalam penyusunan itu Bu. Oh, berkolaborasi. Sebelumnya Bu Lia sudah tahu paham RPP berdiferensiasi? Saya Bu, Iya. belum, cuman karena Bu Fitri semalam itu kami berkolaborasi, sudah mulai paham Bu. Alhamdulillah. Berarti adalah positifnya ya dari Ibu, Iya, mau Bu, diajak ada menjadi rekan duetnya untuk observasi ini. Tambahlah ilmu Ibu, apa sih berdiferensiasi yang lagi viral di dunia pendidikan ini ya kan? Jadi udah nggak mengambang lagi, cuman berdiferensiasi itu. Berarti sebelum melakukan observasi di kelas, kalian sudah berkolaborasi membuat RPP berdiferensiasi ya kan Bu? Sudah dipeta-petakan berarti anak yang berdasarkan minatnya seperti ini, anak karakteristiknya seperti ini. Ya Bu, sudah Bu. Sudah Bu Fitri? Sudah Bu, sudah kami bedakan anak yang memang visual, audio visual, kinestetik, itu kami bedakan Bu. Terus pas waktu masuk ke tahap observasi, Ibu tadi sudah saya simak kan, Ibu sudah melihat kalau Ibu bilang sudah baik,
dan Bu Lia membilangkan masih banyak kekurangan. Nah, itulah fungsinya ya kan Bu Lia, kalau kita dilihat sama orang lain, karena kita nggak tahu apa kekurangan kita kalau nggak orang lain yang mengobserver kita. Sebetulnya ini sangat positif. Mengobservasi itu bukan mencari kesalahan atau mencari kejelekan seorang guru, tidak. Bahkan coaching supervisi akademik ini memang diperlukan biar apa? Biar kita makin berkembang, makin pola pikir kita makin apa? Oh Bu, kurangnya di sini Bu, Ibu terlalu ini fokus ke sini, anak murid sampai seperti ini kan, seperti itu kan? Iya, Terbuka, kita terbuka, jadinya terbuka menerima masukan-masukan. Sebetulnya coaching ini kan Bu Lia yang datang ke Bu Fitri, Bu tolong mintakan aku seperti itu. Tapi kalau Bu Fitri yang minta ke Bu Lia itu mentoring. Itu kan mentoring. Tapi memang karena memang kita masih awam ya kan, masalah coaching ini masih belum familiar kok di daerah kita ini. Tapi saya tadi sudah lihat serangkaiannya, bahwasanya Bu Fitri sudah mengobserver, jadi tahu apa kekurangan Ibu, Bu. Bagaimana, memang alur tirtanya sudah nampak, tapi kalimat memantik Bu Fitri sedikit lagi. Tadi saya ingin mengapa gitu, ada kata mengapa, bukan dikasih kata lain dari mengapa, apa sebabnya atau hal-hal apa gitu. Iya, Bu. Kan di alur tirta tidak boleh menggunakan kata kenapa dan mengapa. Iya, Bu. Nah, ya kan Bu Fitri? Iya, iya, Bu. Nah, di alur tirta, karena saya menekankan coaching ini di alur tirtanya. Iya, Bu. Kita sebagai coach, Bu Fitri kan sebagai coach. Iya, Bu. Dia mau membuat coachingnya Bu Lia mengeluarkan segala macam apa yang dirasakannya dengan pertanyaan pemantik. Iya, Bu. Oke, mau lebih dari itu saya rasa sudah cukup banyak kemajuan sih. Bu Lia sudah berani juga, walaupun deg-degan pasti sekali-sekali ini kan. Bu Fitri juga pasti seperti ini rupanya, banyak kali tugasnya. Iya, Bu. Terus Iya, Bu. berkolaborasi ya Bu. Iya, Bu. Untuk pendidikan di SD bagian Ibu, di sekolah Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak, role modelnya di sekolah bagian Ibu, Bu Fitri terus mengayomin, Iya, Bu. menjadi role model, mengajak kawan-kawan untuk terus maju, berpikir positif, terbuka untuk kemajuan pendidikan bersama. Karena memang zaman sekarang ini kita harus seperti itu, nggak bisa lagi kita berdiri sendiri, kita harus berkolaborasi. Mungkin itu saja ya observer dari saya hari ini, membilangkan mungkin sudah bagus keseluruhannya. Dari pertama sudah diidentifikasi, terus masuk observasi sudah dibuat sama Bu Fitri, dan ini pasca observasinya sudah berjalan lancar. Mungkin itu saja dari saya, umpan baliknya saya ucapkan terima kasih. Oke, baiklah Bu, terima kasih banyak kepada Ibu PP, Ibu Asmulyati dan juga Ibu Lia Purwanti. Baiklah, akhirnya selesai sudah Bu seluruh kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan, yang dimulai dari perencanaan atau pra-observasi Bu, dengan dilanjutkan dengan observasi di dalam kelas 3, dan kemudian yang terakhir yang hari ini kita ikutin yaitu percakapan pasca observasi Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lia Purwanti yang sudah mau saya supervisi di kelas, dan juga saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asmulyati yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mensupervisi kegiatan ini Bu. Saya juga berterima kasih kepada kita semua lah ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kegiatan seperti ini kita jadi sama-sama paham. Saya juga bisa mengayomi seluruh rekan sejawat yang ada di sekolah ini untuk mengikuti kegiatan seperti ini ya Bu. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu As dan Ibu Lia Purwanti. Terima kasih yang banyak ya Bu. Ya.